Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Delia Renata. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzakisya, Fakultas Tarbiyah dari kelas 2 PIB. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengertian kodok dan kodar dalam perspektif ilmu kalam. Nah, pertama-tama, kodok dan kodar ini adalah dua konsep penting dalam akidah Islam yang berkaitan dengan takdir. Nah, secara bahasa, kodok itu artinya ketetapan atau keputusan. Nah, maksudnya itu segala hal yang terjadi di dunia ini sudah Allah tetapkan sejak zaman azali, yaitu sebelum dunia ini diciptakan. Sedangkan kodar itu lebih ke bagaimana ketetapan tadi dijalankan dalam kehidupan nyata. Jadi, kalau kodar itu naskahnya, maka kodarnya itu pelaksanaannya. Kodar itu juga menyangkut sistem sebab akibat. Contohnya itu, Allah sudah menetapkan kita jadi orang yang berilmu. Tapi caranya yang harus belajar, baca buku, ikut kuliah, dan sebagainya. Jadi kodar itu adalah jalan untuk sampai pada ketetapan kodok. Nah, di dalam ilmu kalam itu muncul 3 pandangan besar tentang kodok dan kodar. Nah, yang pertama itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua aliran Jabariyah. Yang ketiga itu ada aliran Qadariyah. Yang pertama itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka itu punya pandangan yang moderat bahwa Allah itu memang menentukan segalanya, tapi manusia itu tetap diberi kebebasan untuk memilih. Jadi, kita ini tetap bertanggung jawab atas perbuatan kita, meskipun semua sudah dalam pengetahuan Allah. Yang kedua itu ada aliran Jabariyah, yang bilang manusia nggak punya kehendak sama sekali. Semua perbuatannya adalah kehendak Allah. Jadi manusia itu dianggap seperti robot atau boneka. Pandangan ini dianggap terlalu ekstrim karena meniadakan tanggung jawab manusia. Yang ketiga itu sebaliknya. Yang ketiga itu ada Qadariyah, yaitu kebalikannya Jabariyah, yang menyatakan bahwa manusia itu punya kehendak penuh tanpa campur tangan Allah. Ini juga dianggap berlebihan karena Allah adalah Maha Kuasa atas segalanya. Lalu apa sih dampaknya pemahaman kodok dan kodar ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak sekali. Yang pertama itu bikin kita lebih pasrah dan tawakal. Kalau ada musibah atau kegagalan, kita sadar itu bagian dari takdir. Tapi jangan salah, bukan berarti pasrah saja. Kita tetap harus berusaha dan berdoa karena itu juga bagian dari kadar. Yang kedua pemahaman ini bisa bikin kita lebih tenang, optimis, dan tidak sombong. Kalau berhasil kita sadar itu bukan murni usaha kita, tapi juga kehendak Allah. Kalau gagal kita gak langsung stres karena tahu Allah punya rencana yang lebih baik. Dan yang paling penting, pemahaman kodok dan kodar ini ngajarin kita untuk tetap bertanggung jawab, karena pada akhirnya semua amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi inti dari semuanya adalah kita harus percaya pada ketetapan Allah, tapi juga sadar bahwa usaha dan pilihan kita itu tetap penting. Jadi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.